Ropik Muksin ya mereaksi tentang adanya oknum-oknum yang juga ada bagi-bagi bansos dari kubu 01 dan 03. Sekarang ada juga nih saudaraku reaksi dari netizen lainnya. Kita simak ya gimana kelucuan netizen ketika mereaksi kondisi yang sudah terbongkar. Netizen Indonesia itu memang kritis, cerdas, dia mempunyai banyak data tentang kejadian-kejadian sosial yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat ya. Kita simak berikutnya nih ya. Hai guys, headline review Jimmy. Kita membahas ini masalah bansos oleh mereka terus menjajar bansos di MK. Kita kasih fakta-fakta ini bisa menampol pendukung 01, pendukung 03. Seperti apa? Ini dia fixnya. Yang digugat yang dibahas kita awali dengan video ini guys. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Bansos adalah sah, tapi tetap mereka terus memakai narasinya kan. Oke, it's okay. Tapi sebelum kita kasih bukti-buktinya, kita dengarkan dulu guys ya. Ngata-ngatain Prabowo menang karena bansos. Lah situ udah mau bagi-bagi bansos, kalah. Yang itu mau bukan bansos, tapi sekelompok bahan pokok yang dikumpulkan menjadi satu dan dibungkus oleh sebuah kantung yang berlabel Amin. Jadi sesuatu yang bertuliskan Amin, walaupun itu di dalamnya ada beras, ada minyak, ada telur, itu tidak bisa disebut bansos. Itu merupakan sebuah anugerah dari Maha Kuasa yang diberikan secara sukarela, secara ikhlas oleh orang yang beriman dan yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu narasi yang mereka lakukan. Soalnya mereka gak mau untuk ngakui bahwa ini bansos. Ya, kalau mereka ngakui ini bansos, ya mereka terjebak dengan narasi mereka sendiri. Ya guys ya. Nah, sebelum mati ada lebih detail lagi ini loh. MK itu hanya mau menerima sengketa pemilu, bukan sengketa bansos. Lo 01 Cerdas sekali ya netizen Indonesia memang. Jadi MK itu tidak mau menerima sengketa bansos. Jadi ngapain di MK membahas polemik bansos? Ya, ini lucu ini. Saya jadi ketawa gara-gara ini. MK itu untuk membahas sengketa pemilu, saudara, bukan membahas sengketa bansos ya. Katakan tentang bansos. Ini apa? Ini apa? Kalian tahu gak sih, limit pinjaman ada kami. Ternyata mereka juga bagi-bagi bansos tapi kalah, saudara. Itu namanya rugi double-double ya. Kemudian dia nuduh yang lain, nuduh lawan mereka. Gimana coba? Ya Iya, itu udah ciri-ciri mereka sendiri lah ya. Jargon-jargon tentang agama, lagu Amin dinyanyikan sebagai sholawat, tapi kita fokus ke bansosnya ini loh ya.
Jangan karena kalian sudah jor-joran ngasih bansos kepada semua orang, lalu mereka pulang nggak milih kalian ketika tanggal 14 nanti, kalian mencela. Jangan kayak gitu. Kalau memang kalian ngasih bansos tulus aja, ya. Ini kan kelihatan banget bahwa kalian tuh nggak tulus ngasih bansosnya, ya. Nggak tulus banget. Karena pada akhirnya ketika kalian ngasih bansos, kenapa kok masih tetap kalah? Kalian salahkan orang yang juga ngasih bansos, dan orang itu malah milih 02, malah milih Prabowo Gibran. Aduh, ini nggak masuk di akal sih. Belum lagi yang ini. Ini. Kelak kalau pasangan Anies Mohaimin diberi kesempatan untuk memimpin Republik ini, kami akan lebih peduli lagi. Anies Mohaimin bukan hanya meningkatkan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, bukan hanya sekedar meningkatkan, berarti ketika nanti Anies terpilih misalnya, bansos itu akan lebih ditingkatkan lagi. Munafik sekali sih. Orang ngasih bansos dilarang-larang. Kayak gimana gitu premi mereka kepada Pak Jokowi ya. Padahal ini bukti kalau memang mereka terpilih, mereka akan terus membuat bansos dan bansos terus, bahkan lebih lagi. Ini apa sih? Dagelan apa yang mau kalian tunjukkan? Coba ini ya. Ini memang ini untuk pendukung 01, ya, it's okay. Tapi guys, pemilu ini tamparan banget nih ya. Ini dari Partai Demokrat ngasih tahu kepada pendukung 03. Nah, dengerin guys ya. 2019 ngapain aja? Bukannya Jokowi juga bagi-bagi sembako sama, iya kan? Dan bukan hanya jelang pemilu juga gitu. Dan termasuk mensosnya juga yang Pak Jokowi 2019 melakukan politisasi bansos. Ini saya bicara ke PDIP, Pak. Iya, bukan kepada Pak Rekan Rusuti. Ya. Pertanyaan. Jadi Pak Jokowi tahun 2019 melakukan politisasi bansos. Saya tidak mengatakan politisasi bansos. Anda berada di pihak itu waktu itu, tapi Anda tidak pernah menyoal. Mendekati pemilu. Anda tidak pernah menyoal waktu itu. Sekarang menyoal Jokowi bagi-bagi bansos. Dan yang kedua, Menteri Sosialnya dari PDIP, Pak, izin, itu juga bagi-bagi bansos, bukan hanya Jokowi. Oh, kalau dari pihak kubunya Rizik ini, memang dia nggak mau kalah kalau ngomong dia. Orang mau jelasin dipotong, ya nggak dikasih ngomong. Lalu pandai banget memframing gitu ya, memelintir-melintir gitu ya omongannya orang gitu ya. udah jelas kebukti ya. Mereka juga bagi-bagi bansos ya. Saya tahu di lapangan gitu kan. Nah loh, ini dari PDI ya, mewakili 03. Lo kenapa 2019 lo ongkang kaki ketika Pak Jokowi ngasih bansos? Karena lo tahu ya, hai 03, kalian tahu tahun 2019 kalian kecipratan kan? Ya kan, kecipratan orang yang kasih bansos Pak Jokowi akhirnya milih PDI, ya. Kalian nggak saat itu nggak sedang kepanasan karena kalian menang. Kenapa pas kalah jadi kayak gini kalian? Berarti kan ini bukan hanya karena kepedulian kalian kepada rakyat, semata-mata karena kalian kalah, titik. Ini bukti tuh kalian semua. Enak aja kalian nuduh Pak Jokowi. Nah, ini apa? Itu rezeki, alhamdulillah. Tuh, ini apa? Ini unboxing. Nah, itu rezeki sudah ditolak ya, cari ini Pak Prabowo. Itu rezeki ditampangi, pilih sesuai hati nurani. Ono beras, lengo, gula. Nah, inilah sesuai hati nurani. Ya, ini rezeki tetap. Mantap. Oke guys. Ini serangan fajar loh, lebih parah daripada sekedar bansos loh. Serangan fajar ini bisa dipidanakan sebenarnya ini. Tapi ini jadi hal yang buat ngakak adalah ini mewakili orang yang menerima bansos dari 01 dan juga dari 03. Mereka terima bansos kalian. Ya.
mereka terima. Tapi pas ke TPS mereka tetap memilih 02. Itu yang membuatkan sakit hati kan. Uang udah habis-habisan, kalah pula. Oke, ada lagi ini. Kalau pemilu diulang, kira-kira masih bagi-bagi sembako enggak ya? Lumayan tuh kalau ada yang bagi-bagi sembako. Katanya kan sekarang beras mahal. Diulang terus saja biar rakyat selalu dapat beras yang gratis. Perkara milih ya itu mah sesuai hati nurani saja. Ini kan yang membuatkan sakit hati kan. Aduh my god, jangan munafik lah. Oke. Nah ini kita akan tampilkan hoax ya guys ya. Ini hoax ternyata yang beredar, yang kalian saksikan selama ini. Coba kita dengarkan. Sosial itu gimana sih kita memahami? Sama seperti itu, hoax terbesar adalah ketika dikasih video di Istana Bogor Pak Jokowi lagi bagi-bagi sembako. Oh iya. Padahal itu bagi waktu lebaran. Waktu lebaran itu. Oh, kemarin Mas Sinton bilang bagi-bagi bansos. Itu di depan istana. Itu di depan istana. Justru itu makanya kasih tahu ke Mas Sinton, itu hoax. Mas Sinton. Mas Sinton itu presiden bagi-bagi sembako di istana itu waktu zaman waktu lebaran, bukan saat kampanye sekarang. Digelar-gelar rapat, digelar-gelar kali itu pas lebaran, bukannya baru-baru ini. Jadi di framing sosial media seolah-olah kejadiannya baru. Bansos aura-aura. Oh gitu. Mas Sinton mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran. Nanti tanya info mana yang hoax dan mana yang fakta. Coba kayaknya cicilan motor lo yang bayar dia. Coba dulu. Oh gitu Pak. Itu di framing. Oh iya. Sekarang gue juga bingung. Gue tuh juga nggak tahu ada peristiwa itu. Gue tahu di medsos, tahu gue. Kita ada Mas Sinton. Bahwa Pak Jokowi bagi-bagi bansos di depan Istana Bogor bener. Tapi itu waktu lebaran. Iya. Bukan sekarang waktu kampanye. Oh gitu. Gimana sih di framing seorang sekarang? Ya enggak lah. Konteksnya bagi-bagi pas lebaran. Pas lebaran. Oh. Yang lebaran kan waktu berbagi. Apa yang salah? Ya kan? Artinya Inton aja bisa mempercaya itu semua. Iya. Apalagi rakyat bang. Itu loh. Literasi ini nggak salahnya Mas Inton nih. Gue nggak merasa ini. Kita tidak menyalahkan Mas Inton. Mas Inton. Tapi kalau dia baiknya tahu kenapa. Ya, dia sayang sama presiden. Dia niatnya baiknya kita tahu. Cuma maksudnya cek fakta dulu loh. Karena satu peristiwa kejadiannya benar. Tapi begitu waktunya ditarik beda, jadi beda. Itu juga framing dari si Koni sebenarnya, ya. Video Pak Jokowi ngasih sembako di depan istana itu juga framing dari Koni. Oke, yang penting udah kita bantah guys ya. Itu adalah hoax. Nah, mungkinkah mereka menang dengan membawa bansos di MK? Nah, kita dengarkan ini guys. Nah, saya mau pakai jurus Rocky Gerung. Dia selalu pakai ilustrasi. Saya punya teman, Mas. Habis operasi ya. Ini tenggorokannya tuh udah kayak tumor gitu. Dan operasinya 2 kali. Tapi dia bencinya setengah mati kepada 02 dan dari 02. Milihnya 01. Jadi orang yang sudah diselamatkan karena nyawanya, karena BPJS dari pemerintah tetap nggak milih 02 dan tetap tidak mendukung Pak Jokowi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini kan ada mitos mengenai bansos. Seolah-olah 496 triliun itu semua buat menggerakkan suara. Lalu dibandingkan dengan, ini dananya hampir sama dengan zaman COVID. Kita harus bongkar. Ini saya walaupun bukan anggota DPR ya, bukan anggota BPN ya. Iya. Jadi memang 2024 itu Mas Budiman 496,8 triliun. 2020 zaman Covid ada 495 triliun. Mirip. Tetapi sesungguhnya porsi terbesar dari kenaikan itu bukan bantuan sosial yang berupa pangan dari dinas sosial, bukan Kementerian Sosial, tapi justru dari energi, dari 108 triliun ke 185 triliun. 80 triliun sendiri, Mas. BBM. Semua subsidi ini, mohon maaf Mas Romi, tiap hari. Jadi, kan ada anggaran 400 sekian yang itu yang bansos kan. Orang itu memframing itu adalah, ya itu, yang bentuk ada
bantuan sosial dari pemerintah dikatakan tuh 400 juta, itu hoax ya, fix ya. Dari 400 triliun itu dibagi-bagi lagi, ada yang subsidi untuk BBM ya, ada subsidi untuk listrik, ini dibahas ini semua. Saya aja nggak ngerasa. Sepanjang tahun, bansos itu sepanjang tahun. Dana perlindungan sosial itu sepanjang dalam segala bentuknya kan. Tambahin lagi, subsidi listrik 2020 87 triliun, sekarang 96 triliun. Kemudian untuk pendidikan, ya pendidikan 2020 18 triliun, sekarang 27 triliun. Lalu Kementerian Sosial, mungkin ini posnya, itu tahun 2020 103. Sekarang malah 78 triliun, malah turun bos. 78. Malah turun. Kenapa naik? Karena ada COVID kan. Nah, saya bandingkan dengan 2019. Kementerian Sosial tadinya 53, jadi 103. Poin saya adalah ini sebuah mitos luar biasa. Bansos begitu di breakdown isinya kebanyakan untuk sektor energi. Iya, jadi mohon maaf ya, ini membesar-besarkan hal yang kecil. Ya, bukan kecil ya maksudnya, membesar-besarkan sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu. Fix ya, jangan kemakan hoax. Kita akan terus tampilkan bukti-bukti yang jangan jadikan sebagai senjata, apalagi bansos itu banyak menolong orang rakyat Indonesia saat-saat masa sulit mereka. Thank you guys ya, bye-bye. Oke, terima kasih saudaraku. Itu terkait masalah pemberitaan bagaimana banyak hoax ya, video-video yang beredar memframing bahwa Pak Jokowi bagi-bagi bansos di depan istana. Ternyata itu pada masa sebelum pemilu gitu loh ya. Masya Allah. Sekarang kita sampaikan dari video terakhir kita, yaitu tentang adanya orang-orang yang berusaha mengadu domba antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ini terjawab pada video ini saudaraku. Kita langsung simak, kita sampaikan bagaimana faktanya Pak Jokowi punya hubungan mesra tentunya dengan Pak Prabowo dalam tanda petik ya, dan framing-framing yang berusaha untuk mengadu domba dengan kedua pihak ini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu gagal total ya. Ya, mari kita simak videonya nih dari Gusmar ya, Gusmar. Kita simak ya. Banyak pihak yang berusaha memisahkan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Sepertinya mereka tidak suka sekali melihat persatuan, kerukunan, kerjasama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Beberapa pihak yang nampak di permukaan adalah buser-busernya 03 yang sejak sekian lama mengilustrasikan, meramalkan kayak dukun gitu ya, menggambarkan bahwa nanti setelah Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, pasti Pak Jokowi akan dicampakkan, pasti Jokowi akan dibuang, tidak akan dipakai lagi. Hubungan kedua belah pihak dinilai sebagai hubungan politis belaka yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan politik masing-masing. Setelah usai terpilih Prabowo, pasti mereka mengatakan Pak Jokowi akan dibuang, akan ditinggalkan. Itu buser-busernya 03 banyak ngomong begitu itu, tidak satu dua. Nggak tahu alasannya apa, seolah-olah benci banget dengan Pak Jokowi, seolah-olah nggak ikhlas, nggak senang melihat persatuan, kekompakan yang dibangun antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi kalian juga sudah tahu kan siapa kelompok-kelompok yang nggak suka sama Pak Jokowi. Kalian sudah bisa memprediksi kelompok itu. Kalian juga sudah tahu, bahkan tampil langsung ngomong hal-hal yang sangat menjelek-jelekan Pak Jokowi gitu kan. Pak Prabowo. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan para elit Partai Golkar pada acara buka bersama di Jakarta Jumat sore kemarin menjawab semua itu. Pak Prabowo dengan tegas bahwa mereka adalah timnya Pak Jokowi. Pak Prabowo menegaskan keberhasilannya tidak lepas dari peran Pak Jokowi dan masih menjadi timnya Pak Jokowi. Untuk itu Pak Prabowo minta kepada semua pihak koalisinya tetap menjadi koalisi Indonesia Maju, koalisi yang awalnya memang diinisiatori
banyak diberikan nasihat oleh Presiden Jokowi. Nah, ini tamparan keras buat siapa-siapa kemarin tuh dari booster pihak 03 yang mengadu domba jadi sengkuni memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini saya baca beritanya ya. Prabowo di depan Airlangga, kita timnya Jokowi. Nah, ini tulis di CNN Indonesia di Jumat malam ya. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan sejak awal Koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya di Pilpres 2024 merupakan tim Presiden Jokowi. Hal ini ia tegaskan ketika hadir dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di DPP Partai Golkar hari Jumat 29 Maret. Bersyukur kita bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Bersyukur kita tak ragu-ragu dan tak malu-malu, tak mencela-mencela. Kita tegas dari awal, kita adalah timnya Jokowi. Dengar nih, booster-booster 03 itu. Termasuk Denny Sirgar saya itu. Yang sejak kemarin selalu berusaha mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalah jagoannya kok kemudian ingin merubah diri menjadi sengkuni. Itu watak-watak sengkuni yang suka mengadu domba, memecah belah para anak petinggi-petinggi anak bangsa di tanah air itu karakternya sengkuni kalau di perwayangan. Sengkuni itu mengadu domba antar pihak yang bagi dirinya dianggap akan menghalangi visi misi pribadinya, diadu domba, pecah belah biar visi misi pribadinya tercapai, itu sengkuni. Nah, orang-orang yang suka mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapapun mereka adalah mewarisi karakter sengkuni di dunia perwayangan, dan mereka adalah karakter-karakter buruk yang tidak suka rekonsiliasi, yang tidak suka persatuan, yang tidak suka Indonesia aman. Kalau tidak sejalan dengan otak kepala mereka, dianggap sebagai sebuah kelompok yang berkhianat kepada bangsa, dianggap sebagai kelompok-kelompok yang mengkhianati kepentingan bangsa. Padahal bukan mengkhianati kepentingan bangsa, tapi tidak sejalan dengan kepentingan kelompok mereka. Itu 11-12 dengan kelompok-kelompok politik identitas itu. Kalau yang tidak sejalan, dia sepakat dengan mereka, dianggap tersesat, dianggap kafir, dianggap musyrik. Yang di terengkolang kudi memang gitu. Ntar, untuk Jawa Timur kalau semati maning. Ya, jadi saudaraku, kita waspadai oknum-oknum yang melaksanakan politik identitas. Kita waspadai mereka itu berusaha mencoba memecah belah ya. Mental sekuni. Saudaraku, saya ingin baca dulu komentar kalian semuanya nih ya. Dari Samsudin Arifin ya. Terima kasih Samsudin Arifin Tombo Ati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Untuk Abah Samsudin juga untuk semuanya, semoga sehat selalu ya. Bang Lincah Boncai, terima kasih ya. Lincah Boncai, Bang Lincah, Gus mau nanya, Gus Rofik itu seorang guru ya Gus? Wah, saya kurang paham ya. Beliau seorang guru bisa jadi. Kemudian Giwo Andi Wardi, intinya politik curang harus dihentikan dan paslon maupun atau politik manapun stop ya. Yang penting kita terus literasi ya, literasi digital yang sekarang ini memang sudah era digitalisasi. Kalian juga harus terus aktif ya untuk menggali informasi yang benar. Jadi berita-berita hoax yang tadi sudah kita sampaikan juga terkait ada yang memframing Pak Jokowi bagi-bagi bansos itu. Itu ternyata itu adalah hoax juga sudah. Oleh karena itu kita jangan mudah percaya, kita harus skeptif, jangan mudah gampang percaya kepada orang-orang yang di framing dia keturunan Rasulullah, dia orang agamis, paling mulia, paling alim gitu. Hati-hati. Nah, jangan-jangan itu hanya bungkusnya saja tapi hatinya busuk. Ya kan? Kemudian dari
Tak ya. Gaungkan kebenaran terus Gus, insya Allah agar Indonesia tetap damai dan aman. Sidoarjo dari Nyimak ya. Jadi ini untuk edukasi dan rekreasi ya, kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan ya. Kita simak selanjutnya dari Gusmar ya. Menarik sekali ya. Kita ikut mensosialisasikan ini untuk edukasi ya. Sampaikan ke program-program Presiden Jokowi yang sudah baik. Ia pun berharap terus mendapatkan dukungan, bantuan dan nasihat dari banyak pihak nantinya. Ya, betul. Inilah negarawan sejati. Negarawan yang membutuhkan banyak masukan, pemikiran, termasuk dari senior-seniornya. Bukan kemudian setelah jadi presiden lari meninggalkan senior yang telah mendukungnya, mengkhianati seniornya. Kayak siapa itu? Yang suka teriak etak-etik gitu. Dulu dibantu oleh Pak Prabowo jadi gubernur Jakarta, telah jadi malah bajuk. bajuk. Dan kan ya tidak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Yang bajuk itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, itu artinya udah pernah dibantu, sekarang dia malah nyerang, bilang etik. Emang dia paling beretika gitu. Kami membuka diri, kami ingin suasana kepemimpinan yang rukun, kepemimpinan yang kolegial, yang terdiri pada para sahabat, sehingga kita bisa terbuka, saling menegur, mengingatkan, dan saling mendukung, kata dia. Tak hanya itu, Prabowo juga memohon keluarga besar Golkar untuk terus bersama menatap masa depan lebih baik dan membangun negara. Ia juga memamerkan dirinya merupakan alumni Partai Golkar, bahkan ia kerap memuji Partai Golkar di hadapan petinggi Partai Gerindra. Bagus, ya harus begitulah. Bagaimanapun kita harus belajar pada Golkar, ilmunya banyak, kata dia. Ya, bukan hanya ilmunya banyak Golkar yang harus kita akui, tapi juga umurnya paling tua. Yang paling tua umurnya ya, Golkar, P3 dan PDIP sebenarnya tua-tua, tapi tua-tua mestinya semakin tua semakin bijak, bukan sebaliknya. Semakin tua apalah orang gelem kalah ngakune menang terus, mentang-mentang tua. Angkana tapi nangkene saya ora beda. Prabowo lantas bertekad untuk mengisi yang belum sempurna dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Kita harus kurangi kebocoran, kita terus-menerus memerangi korupsi. Bagus itu. Kita berjuang untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dengan program yang sudah ada, kita sangat optimis hadapi, kata Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo, korupsi adalah masih menjadi PR terbesar bangsa ini. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme, Pak Prabowo. Ini PR besar bangsa kita. Ada juga PR yang juga jangan diremehkan Pak Prabowo ya, dari kelompok-kelompok oknum Habib ya. Mungkin Pak Prabowo nanti bisa konflik interest, tapi jangan sampai Pak Prabowo harus tegas ya. Walaupun dari internal kalau dia berbuat salah terbukti ya harus diberikan sanksi Pak Prabowo ya. Adanya dugaan oknum-oknum pendukung Pak Prabowo yang memalsukan makam. Nah, itu tolong Pak Prabowo juga tegas ya. Ya kan? Tantangan ke depan kita semuanya, anak-anak bangsa NKRI yang masih belum bisa diselesaikan secara tuntas sampai hari ini, 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Tentu apa-apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi sudah bagus, tapi perlu dipertegas lagi. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme, ini PR besar bangsa kita, Pak Prabowo. Ya. Ini membutuhkan karakter seorang kepala. Setuju, tapi juga kita ingatkan pemalsuan sejarah, pembelokan sejarah, pemalsuan makam itu juga hal penting itu Gus ya. Itu juga penting itu, jangan sampai generasi muda kita kehilangan identitas bangsanya, iya kan? Negara yang tegas, dan kita berharap Prabowo bisa tegas terhadap sampah-sampah persatuan, sampah-sampah bangsa dan negara. 3 hal tadi, 4 hal ya, korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme. Ini musuh bangsa. Ini akan menjadi batu sandungan yang akan terus menghalangi gerak langkah laju kita menuju Indonesia yang mandiri, yang maju. Kalau tidak diberantas dengan tegas 4 hal itu, kita akan terus sok dan akan mengganggu kita terus, Pak Prabowo. Jadi kita semua
anak-anak bangsa pecinta NKRI, pecinta Merah Putih, pecinta Bhinneka Tunggal Ika sangat mendukung penuh Pak Prabowo, sangat mendukung penuh Pak Prabowo untuk memberantas tegas 4 penyakit bangsa itu. Koruptor kalau perlu hukum mati, Pak. Kalaupun tidak dihukum mati, ceploskan Nusa Kambangan. Saya dalam hal ini sepakat dengan programnya Pak Ganjar kemarin. Biar kapok gitu loh. Iya, yang terbaru kita sedang menghadapi masalah korupsi timah ya, tambang timah. 200 triliun lebih. Banyak cocote orang kementus sok ngartis, sok nampang tapi makan duit tambang yang luar biasa. Yang suaminya artis itu loh, siapa? Sandra Dewi apa siapa itu? Kepengen ngambang dasa yang ngerti ini loh. Orang-orang itu orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan kebangsaan, wawasan kebangsaan, tahunya hidup glamor, pamer kemewahan. Orang-orang itu apa? Hukum mati aja Pak itu. Gak butuh Indonesia dengan orang-orang begitu. Pamer kekayaan, pamer glamoritas, gak tahu merah putih Pancasila saya mungkin gak hafal itu. Brengsek. Indonesia dijejali orang-orang kayak gitu ya rusak negara ini. Jadi saya sepakat loh untuk para koruptor bikinkan penjara khusus di Pulau Nusa Kambangan. Nanti tak dampingi Pak Prabowo kalau ke Nusa Kambangan. Dekat itu dengan Banyumas dengan Cilacap. Saya sudah beberapa kali menginjakkan Pulau Nusa Kambangan. Kalau yang parah-parah tembak hukum mati aja di sana. Dan kalau perlu kuburkan di sana, lempar ke laut buat makanan ikan hiu. Ya sebel Pak asli. Termasuk yang orang-orang yang suka mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok teroris itu paling pas dia juga harus di sana tuh, dihukumnya di sana tuh. Tangkapin semua itu orang-orang yang suka mengganggu kenyamanan perbedaan hidup beragama di tanah air ini. Nusa Kambangan tempat mereka sebenarnya yang paling cocok biar hidup sama monyet, sama macan tutul, sama garangan yang kletak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar ya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pada hari ini, pada pagi ini memberikan literasi informasi, edukasi, manfaat, hikmah ya. Saudaraku, ini dari Bang seputar perjalanan 3 nih. Korupsi makin meraja rela. Ya, kita terus berdoa, berusaha, kita dorong, kita motivasi, kita support ya, kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berupaya untuk memberantas korupsi ya. Terima kasih saudaraku. Abdul Hadi Hanrawibawa sudah hadir, jempolnya terima kasih. Saudaraku, itu aja yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini ya. Yang jelas kita tidak ingin bangsa ini dibodoh-bodoh oleh siapapun oknum yang mengaku-ngaku sebagai orang yang hebat, pinter, paling mulia, apalagi ngaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bisa membuktikan gitu ya secara tes DNA. Kita lawan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang membodoh-bodoh umat. Ya, itu aja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekilafan, ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, kalimat terputus, mohon dimaklumi ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan, persaudaraan, kedamaian bangsa ini agar pembangunan terus lancar. Karena keamanan, kedamaian itu bisa menjamin kelancaran pembangunan. Oke, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!